kita upgrade alat IA ini jadi jam tangan. Hah? Gimana caranya ya? Sebelumnya kenalin gua Per dan ini. Lah, lu siapa, Cok? Gua anak Prabowo. Sebelumnya kenalin gua Per dan ini Hadi. Jadi guys, di video sebelumnya kita kan bikin jam tangan AI, tapi ukurannya iya segede gaban gini dah. Dan kalau gue bawa keluar, abis itu gue keliling, iya rada malu juga sih. Nanti dikira orang-orang ini jam tangan benten lagi. Aduh ya. Ya. Nah makanya gue coba modifikasi alat AI ini supaya jadi jam tangan. Oke, jadi gini ya guys caranya. Di sini langsung aja gue munculin alatnya. Lah, kok nggak muncul? Oh iya, kan bikin alat gak semudah ngambil uang rakyat. Ya karena nggak semudah itu, jadi di sini gue coba rakit semalaman guys. Dan ini tuh bener-bener gue nggak tidur ya. Dari jam 10 sampai jam setengah 5-an baru kelar ya guys. Oke guys, jadi ini dia hasilnya jam tangan AI. Cuman ternyata nggak terlalu tipis dia ya tuh. Hasilnya jadi lumayan rada gendut gitu. Kalau semisal gue jadiin jam tangan terus ditaruh di tangan gue, itu masih lumayan rada gendut gitu tuh guys. Masih lumayan gede ya kehitungnya. Padahal gue tuh ngincernya pengen lumayan tipis kayak apa ya, Apple Watch atau Mi Watch. Nah kayak gini nih guys contohnya. Nih kalau misal kalian lihat perbandingannya, iya dia yang ini tuh lumayan tinggi ya. Ya gue ngincernya emang pengen setipis ini sih. BTW ini udah bisa langsung dipakai dan gue bakal tes AI-nya ya. Bentar. Gue dari tadi nyari HP gue buat nge-hotspot AI ini dan ternyata HP gue tuh dipakai buat ngerekam ini guys. Kocak banget emang. Bentar. Oke guys, dan ini udah kehubung sama hotspot. Kita langsung pencet aja buttonnya dan kita langsung coba ngobrol sama dia. Halo Mac. Halo, ada yang bisa aku bantu? Bisa guys, bisa. Mac, coba buka 19 juta lapangan pekerjaan. Aku nggak bisa membuka lapangan pekerjaan. Oh, dia nggak bisa. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu cari info lowongan kerja atau tips melamar kerja. Mau? Wih, gila, dia bisa nyariin kita pekerjaan dong, lowongan pekerjaan. Let's go. Ya mungkin ini gue bakal coba desain dulu dan coba rakit ulang ya, bongkar ulang supaya lebih tipis guys. Ini masih kurang sih menurut gue ya. Dan tanpa basa-basi lagi, gua langsung aja ngedesain. Dan ini tuh pakai desain bekas proyeknya si Hadi ya guys. Dan setelah ngedesain langsung aja gua print pakai 3D printer temen gua ya. Gua di sini minjem ke temen gua ya, namanya Rakean, ada dia punya 3D printing ya guys. Jadi gua pakai aja lah. Ya oke guys, jadi ini dia hasil desain gua. Iya, di sini ternyata nggak bisa setipis itu ya, karena gua ganti baterai guys. Yang kemarin tuh kan pakai baterai kecil banget. Sekarang gua pakai baterai setebal ini supaya lebih awet guys. Ya tapi nggak apa-apa, setebal ini pun kalau gua pakai di tangan itu masih enak ya guys kelihatannya tuh. Dan di sini gua juga udah nyesuaiin sama bentuk gelangnya. Jadi memang nanti tuh masih nyaman lah kalau dipakai. Dan gue juga udah coba ngerakit, alhamdulillahnya udah masuk ke sini. Tapi di sini ada masalah baru guys. Tuh bukan masalahnya bukan motor. Dua komponen utama ini tuh rusak ya guys. Padahal ini penting banget karena kan ini tuh mic dan ini tuh buat speaker guys. Di sini kalau kalian lihat udah gosong banget ya kayak gini. Dan setahu gue tuh harusnya kuat guys. Ya mungkin bisa jadi karena gue kebanyakan ngebongkar kali ya jadi rusak. Padahal tadi tuh udah gue coba rakit dan udah jadi gitu loh. Cuman sayangnya tiba-tiba rusak guys. Nah tapi untungnya gue punya cadangannya guys di sini. Dan udah gue uji coba, alhamdulillahnya udah bisa. Tapi muncul masalah baru lagi. Aduh, ini emang udah jalan dan udah bisa. Cuman masalahnya tuh bagian otak utamanya, chip ini, di bagian sininya tuh rusak guys. Ini bagi kalian yang nggak tahu, bagian ini tuh terhubung sama tombol. Jadi kalau misalnya kita pencet button di sini, nah harusnya AI-nya tuh kepanggil. Ini malah enggak guys. Dan gue juga udah uji coba, ternyata memang bagian sininya rusak ya guys. Kalau bagian sini tuh nyala gitu, masih bisa lah. Ya mungkin kalian nanya ke gue, kalau gitu kenapa nggak pindahin aja bang kabel yang di sini ke sini? Nah jawabannya itu nggak bisa ya guys, karena kan ini tuh gue ngambil kode program dari website. Dan emang bawaannya tuh udah di sini gitu loh.
Ya mungkin bisa aja gue ulik-ulik lebih dalam lagi, gue uji coba lebih dalam lagi, atau mungkin nanti gue coba bongkar-bongkar lagi, semoga aja bisa ya guys. Ya paling itu aja sih ya guys, kita lanjut ke proses selanjutnya aja lah. Padahal ini tuh chipnya lumayan mahal guys, 90.000 harganya. Udah mahal malah rusak lagi, aduh sayang banget duit gue. Sayang banget duit gue guys, aduh. Ya ternyata chipnya tuh emang beneran rusak. Akhirnya gue terpaksa beli baru ya guys ya. Aduh sayang banget duit gue dah sumpah. Ini tuh harganya iya lumayan mahal buat gue ya. Buat gue yang anak kos itu ini lumayan banget guys, mahal. Dan setelah gue beli bener aja bisa ya guys. Terus langsung aja gue rakit jadi kotak kayak gini ya guys. Dan oke guys, jadi ya setelah perjuangan sangat melelahkan akhirnya jadi juga guys jam tangannya. Let's go. Ini bisa langsung dipakai di jam tangan ya guys ya. Dan ya langsung aja kita uji coba. Let's go. Oke guys, dan ini udah terhubung sama internet gua. Dan gua bakal langsung aja pakai di jam tangan ya guys ya. Kita coba pakai. Wait, ini agak lumayan tricky ya guys, lumayan agak ribet emang. Kameramen bantuin atau kameramen? Oke, dan ini dia jam tangannya udah gua pakai. Langsung aja kita coba sapa dia ya guys ya. Halo Mac. Halo, apa kabar hari ini? Ada yang bisa aku bantu? Let's go, Bisa guys. Sekomplek ini bisa jadi asisten rumah tangga. Rumah tangga. Asisten pribadi kita ya guys ya. Let's go. Dan di sini mungkin kita mau coba lontarkan beberapa pertanyaan, apakah dia bisa jawab apa enggak ya. Tapi kira-kira pertanyaan apa ya, Di? Mana sih? Mac coba bukain 19 juta lapangan pekerjaan. Kayaknya lagi cari kerjaan nih. Bisa buka lapangan kerja langsung ya. Waduh. Waduh. Wih, Atau bantu cek info karier yang cocok. Oh, ya udah. Coba Mac Cari loker. Cari loker Mac buat kita ini berdua. wih, dia bisa cari loker. Dia bisa. Oke, siap. Saya akan bantu cari lowongan kerja. Let's go. Saya cek dulu info terbaru. Oh, cek dulu dia- dia lagi dia ngecek, ngecek dia dulu. ngecek. Dia ngecek database. Dia ngecek database. Apakah kita akan dapat pekerjaan, Di? Ragu sih. Sudah saya cek. Oh, udah. Belum ada info lowongan kerja spesifik tadi. Belum ada info lowongan kerja sama sekali ya guys. Jadi ini nggak ada pekerjaan gitu, Mac, buat kita berdua, Mac? Tenang, kita tetap bisa cari peluang yang menarik. Ah, nggak ada, ini mah udah nggak ada. Di, Udahlah, bubar aja lah. Oke, sekarang gue coba yang nanya ya, Di. Mac, bisa nggak nebang? Gak ngerespon loh. Gak ngerespon loh. Dia sampai error ya guys ya. Mac, bisa nggak ini sawit ditebang atau ditanam gitu? Ah, dia sampai not responding ya guys ya. Jadi sebenarnya sawit tuh buruk apa enggak itu kalian komen aja di bawah ya guys ya. Ya, kalian yang menentukan guys. Oke guys, dan di sini kita berdua udah ngedesain robot sedemikian rupa yang nantinya bakal dikontrol sama si Mac ini ya guys ya. Jadi kita bakal hubungin jam tangan ke si robot ini. Apakah bisa atau enggak ya guys ya. Dan robot ini nggak cuman maju jalan mundur, tapi kita berdua mau ngakalin dipasangin berbagai macam alat. Let's go. Alat. 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 Alat ya. Aduh. Ya gitulah guys. Apakah bisa atau enggak ya? Siapa tahu kan dipasang gergaji buat nebang sawit. Buat nebang Iya, sawit, udah. iya.